itu. Kemudian itu bisa dilakukan melalui iklim sekolah, kultur sekolah, kemudian kebiasaan-kebiasaan, keteladanan dari kepala sekolah, kemudian guru, tenaga kependidikan, satpam, petugas kantin, semua gitu ya. Kemudian pembiasaan, kepedulian, kemudian penciptaan lingkungan sosial dan suasana psikologis dalam kultur sekolah ini, dalam iklim sekolahnya juga. Ini dalam hidden kurikulum. Ini biasanya tidak digarap oleh sekolah ketika mereka ingin mewujudkan sekolah yang moderat gitu. Hidden kurikulumnya tidak digarap. Yang digarap lebih banyak kepada program kurikulum. Jadi melihat bagaimana struktur kurikulumnya, apakah ada mapel tentang muatan lokal gitu misalnya, ataukah nanti pada silabus, kemudian pada RPP-nya ada KD indikator yang kemudian mengintegrasikan materi-materi yang berkaitan dengan ini komitmen kebangsaan, toleransi dan lain sebagainya. Biasanya berkutat kepada ini saja dan itu pun tidak semua mata pelajaran melakukannya. Nah, kemudian bagaimana kita ingin mengembangkan pendekatan etnopedagogi ini dalam pembelajaran? Next. Tadi contohnya sudah diberikan oleh Pak Putu Sabda Jayendra ya. Nah, sekarang bagaimana kemudian tradisi-tradisi itu, kearifan-kearifan lokal itu bisa kita gunakan sebagai metode pembelajaran, media, sumber belajar, bahan ajar, evaluasi, strategi, model, dan skenario. Itu misalnya. Misalnya belajar tentang kerukunan gitu ya. Kemudian kita ajak misalnya dengan permainan apa ya? Megua-guakan gitu misalnya, atau misalnya meong-meong gitu misalnya, apakah memungkinkan, makanya kita analisa. Kalau media misalnya tadi, apakah misalnya media untuk membangun toleransi, membangun kerjasama, kita bisa gunakan untuk membuat ceper secara bersama-sama, tipat, media, dan lain sebagainya. Ini sumber belajarnya seperti apa, bahan ajarnya. Nah itu ya, jadi kearifan lokal itu dengan pendekatan etnopedagogi ini, hasil budaya itu kita bisa gunakan sebagai media, metode dalam proses belajar mengajar. Nah, untuk bisa mengembangkan ini tentunya next, jadi kita harus melakukan analisis terhadap kompetensi dasarnya. Jadi ketika kita misalnya KD-nya itu tentang apa, kemudian kita analisis kearifan lokalnya seperti apa, nanti di rencana pelaksanaan plan pembelajarannya dia akan dikembangkan menjadi bahan ajarkah, apakah akan menjadi model, metode, dan lain sebagainya. Jadi langkah-langkahnya apa? Kompetensi dasarnya dianalisis, kemudian kearifan lokalnya juga dianalisis, baru kemudian dicocokkan nanti dia akan menjadi apa. Next. Nah ini ya, jadi kearifan lokal itu adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta juga strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal. Jadi ketika kita ingin menjawab masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka, maka pendekatan dengan local wisdom atau local knowledge atau kecerdasan lokal itu atau local genius ini merupakan salah satu pendekatan yang baik untuk dilakukan sehingga sangat bagus diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Next. Pendidikan karakter dalam upaya dalam pengembangan moderasi beragama ini akan lebih mudah diterima. Lebih mudah diterima jika sebenarnya di pengaturannya itu ada ya yang host bisa mikrofonnya tidak bisa dibuka gitu, ada enable mikrofon. Itu bisa diatur ketika join dan kemudian tidak bisa otomatis dibuka oleh si peserta ya. Nah, kemudian pendidikan karakter dalam kaitan dengan mewujudkan sikap moderasi beragama ini akan lebih mudah diterima jika nilai-nilai karakter itu disampaikan terhadap muatan kearifan lokal. Ya, inilah yang disebut dengan etnopedagogi. Jadi etnopedagogi ini memandang pengetahuan atau kearifan lokal sebagai sumber inovasi dan keterampilan yang dapat diberdayakan demi kesejahteraan masyarakat. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan.
Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi, 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 Om. Om Santi, 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 Om. Beri tepuk tangan yang meriah kepada kedua narasumber kita pada hari ini. Luar biasa sekali telah memaparkan materinya. Mudah-mudahan dapat memperkaya wawasan kita. Itu tadi pemateri narasumber kedua kita dari Bu Dr. Kade Arya Primadewi yang telah banyak melahirkan karya-karya ilmiah atau penelitian. Jadi tentunya tidak diragukan lagi untuk menambah wawasan kita semakin lebih terbuka dan lebih kreatif. Untuk itu para hadirin peserta seminar, Bapak Ibu yang kami hormati, kini tiba saatnya kita memasuki sesi diskusi. Sesi ini akan dibagi menjadi 2 termin. Setiap termin akan diberikan kesempatan penanya 2 orang. Dan bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan raise hand dan peserta yang terpilih berhak bertanya dengan menyebutkan identitas terlebih dahulu. Dan pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi ini. Saya persilahkan kepada para hadirin atau peserta seminar untuk bertanya. Saya buka untuk termin pertama. Baik, sambil menunggu para peserta webinar kali ini untuk bertanya, di sini saya akan bacakan di kolom chat. Ada yang sudah menanyakan dari Niluh Ari Kusumawati. Om Swastiastu, terima kasih kepada kedua narasumber. Perkenalkan, saya Ari Kusumawati, mohon izin untuk bertanya. Saya dari kecil memang cenderung melakukan aktivitas menggunakan tangan kidal. Tapi ketika saya masuk sekolah itu dipaksa untuk menggunakan tangan kanan. Hasil aktivitas yang biasa saya lakukan hanya menulis yang menggunakan tangan kanan. Misalnya saat ini saya sering ikut kegiatan ngayah dan pada saat metuesan atau mejejahitan atau ngulat lipat saya menggunakan tangan kiri dan kerap kali saya merasa malu karena menjadi pusat perhatian dan sering mendapat teguran. Kira-kira bagaimana mengubah stigma masyarakat terkait hal tersebut? Bukankah kita memiliki kesempatan yang sama walaupun kita cenderung menggunakan tangan kiri atau tangan kidal? Om Santi, 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 Om. Berdasarkan pertanyaan dari Saudari Niluh Kusumawati, mungkin lebih cenderung ke pemateri atau narasumber kedua. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk narasumber kita yang pertama juga untuk memberikan pencerahan. Silakan kepada kedua narasumber untuk menanggapi pertanyaan dari peserta webinar kali ini. Terima kasih. Oke, langsung dijawab ya. Ya, Bu. Silahkan Ibu Dokter atau Bapak. Nih. Baik, terima kasih Bu Eka. Situasi ini kan banyak terjadi ya, karena kenapa? Karena memang terjadi masyarakat itu kan membangun sebuah apa ya dikotomi gitu ya terhadap tangan kanan dan kiri, padahal secara pengetahuan kan tidak ada masalah antara tangan kanan dan kiri. Seharusnya juga kita bisa menggunakan tangan kanan dan kiri dengan porsi yang sama gitu. Jadi maksudnya nulis dengan tangan kanan, nulis tangan kiri juga bisa gitu. Oke. Kalau Ari ini kan kasus ya. Ari ini pernah nggak belajar untuk menggunakan tangan kanan? Halo Ri. Pernah Ibu? Ya, sudah dijawab. Sudah dijawab. Berhasil nggak Ri? Ini mahasiswa saya nih. Berhasil nggak Ri? Pernah Ibu karena dipukul. Berhasil.
kuat. Ini sekali perjuangan nyari ya. Nah, itulah kalau stigma masyarakat itu tidak bisa dirubah secara cepat ya, modelnya secara oleh satu orang itu, personal satu orang itu merubah tidak akan mungkin terjadi. Tapi kita berharap berangsur-angsur stigma itu akan hilang gitu ya. Stigma itu bahwa pandangan bahwa kita harus melakukan sesuatu. Tapi begitulah. Jadi dalam sebuah budaya cenderung memiliki norma ya, dalam setiap budaya itu cenderung memiliki norma yang kemudian harus diikuti oleh anggota masyarakat sebagai sebuah kebenaran. Itu ya, sama seperti kalau orang Indonesia mengatakan iya mengangguk gitu kan. Kalau orang India mengatakan iya menggelengkan kepala. Kan gitu ya. Nah, dalam konteks ini situasi yang memang diyakini benar oleh masyarakat itu, maka pilihannya memang harus melakukan. Kalau kita mau merubah situasi itu, norma itu tidak bisa serta-merta dilakukan oleh satu orang. Sampai suatu saat nanti masyarakatnya punya pengetahuan yang sama, pendidikannya yang baik, dan memahami ketika sudah sampai di titik itu tidak akan terjadi. Maka caranya untuk merubah stigma itu ya memang merubah meningkatkan pengetahuan masyarakatnya tentang hal-hal yang sesederhana itu gitu modelnya. Kita anggap itu sederhana tapi ternyata menjadi apa ya? Justru menyebabkan trauma pada seseorang gitu. Jadi bagi saya kalau merubah stigma oleh individu Ari itu sendiri atau saya sendiri itu tidak mungkin dilakukan karena itu sudah diyakini bertahun-tahun, tetapi dengan pendidikan kemudian edukasi yang dilakukan secara jamak dan menyentuh semua lapisan masyarakat, otomatis itu akan bisa berterima gitu ya. Jadi sampai sekarang kan walaupun kemudian sampai sekarang kan banyak juga ada hal-hal yang tidak lagi dilakukan, misalnya tidak boleh potong kuku di malam hari gitu. Kalau dulu nggak boleh potong kuku di malam hari kan karena nggak ada lampu. Jadi itu menurutnya bisa mendoakan orang tua meninggal gitu. Kalau sekarang orang paham kan, oh ternyata motong kuku itu kenapa nggak boleh malam hari karena nggak ada lampu. Dulu kan pakai sentir, terus motong kukunya juga nggak pakai potongan kuku, pakai pisau, pakai pengutik dan lain sebagainya. Nah kemudian sekarang karena sudah tahu orang, oh ternyata motong kuku itu tidak mendoakan orang tua meninggal, orang tuanya sakit gitu. Tetapi karena lebih kepada keamanan dari orang yang memotong kuku. Jadi sampai saat ini ada beberapa hal anggapan-anggapan masyarakat itu yang sudah berubah. Itu sudah ada. Tetapi tidak terjadi secara cepat, perlu proses. Dan Ari dan kita semua bersabarlah pada proses-proses itu. Dan berikutnya Ari boleh kok menyampaikan bahwa saya itu kidal, dilatihnya lebih banyak, tangan kiri dan lain sebagainya boleh. Tetapi kalau misalnya tadi Ari berlatih dan berhasil, ya sudah pilihannya lakukan dan bagus kalau misalnya kanan kirinya oke untuk bekerja. Ya, barangkali ini saja. Terima kasih. Baik, Ibu pemateri, sangat luar biasa sekali. Bagaimana dengan jawaban pencerah dari Ibu Dokter untuk Saudara Ari? Oh, inggih, matur suksema Ibu. Inggih, suksema mawali. Niki ada Bapak tema yang raise hand. Silahkan Bapak untuk bertanya kepada siapa, ditujukan kepada narasumber yang mana. Sebutkan identitas Bapak. Terima kasih. Ya Bu, terima kasih Bu. Saya tunjukkan kepada Ibu pembicara yang terakhir. Suara saya kedengaran Bu? Terdengar jelas. Oke, terima kasih. Saya bekerja di salah satu sekolah di mana semua agama ada di dalam tempat kami bekerja. Dan tadi penyampaian Ibu tadi itu punya nilai-nilai positif dan penting untuk anak-anak didik kami. Dan kami sebagian besar kami sudah praktekkan itu. Cuman karena narasumber di webinar ini dari saudara saya yang beragama Hindu, saya di sekolah, di tempat saya bekerja, saya tidak pernah menganggap bahwa kalau murid itu tidak seagama dengan saya, maka saya tidak peduli. Kami di
Di tempat kami bekerja, kami dilatih untuk murid itu adalah semua murid guru, apapun agamanya, apapun sukunya. Poin saya ada di ini, penerimaan 4 indikator dalam moderasi agama yang tadi Ibu sampaikan. Saya lebih tertarik kepada penerimaan terhadap tradisi. Nah, yang saya ingin sharingkan adalah yang saya amati di murid-murid saya itu adalah bukan mereka tidak menerima tradisi, tetapi apa istilahnya itu, atmosfer tradisi itu tidak menyentuh jiwa mereka secara umur. Di samping mereka di-cut oleh teknologi seperti handphone, internet, dan sebagainya. Nah, sebenarnya ini tidak bisa bekerja sendiri. Misalnya ibu pembicara atau lembaga pendidikan seperti IHDN atau seperti kami misalnya di sekolah-sekolah gitu. Tetapi ini harus bekerja sama setidaknya 2 pihak. Lembaga pendidikannya dan orang tuanya. Nah, kalau orang tua yang melatih orang tua untuk menanamkan nilai-nilai ini adalah lembaga keagamaan. Agama apapun dia. Terus kalau di sekolah tentu ada kaitannya dengan pemerintah. Nah, sehingga anak-anak kita itu atmosfer penerimaan kebanggaan terhadap tradisi itu bisa diterima setidaknya sejajar dengan kemajuan teknologi yang mereka pegang setiap hari. Nah, yang menggaungkan itu tidak bisa hanya lembaga pendidikan, tidak bisa hanya guru, tidak bisa hanya universitas. Jadi dimulai dari contoh-contoh yang ada di pemerintah kita, terus lembaga-lembaga pendidikan seperti universitas dan sebagainya. Misalnya, saya salah satu orang yang tidak sepakat, misalnya ya, setiap pembukaan acara itu yang memimpin misalnya saudara kita yang agama Hindu, maka dia harus mengucapkan semua salam yang diucapkan oleh agama lain. Padahal kita punya salam Indonesia. Selamat pagi saudara-saudara, selamat pagi Bapak Ibu. Kenapa harus pakai salam agama lain? Kenapa bukan Indonesianya yang ditonjolkan? Padahal kita yang berbeda itu tidak bisa disamakan sebetulnya. Ya, biarlah Anda yang Hindu, bawalah budaya Hindu itu dalam nilai-nilai kemanusiaan secara Hindu. Begitu juga dengan Kristen, begitu juga dengan Islam dan sebagainya. Maka ke beberapa unsur ini sebetulnya harus sepakat ini pemimpin-pemimpin kita ini sehingga atmosfer itu bisa turun sampai ke anak-anak kita. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan kepada Ibu pembicara berdasarkan pengantar yang saya sudah sampaikan, bagaimana cara kita, Bung? Setidaknya kami sebagai pendidik di sekolah, supaya anak-anak ini bisa menerima tradisi itu dengan penuh kebanggaan. Dia tidak bangga menggunakan TikTok itu, yang konon itu produk negara lain. Setiap dia joget, dia harus bayar ke pemilik TikTok. Bahkan termasuk guru-gurunya juga ada yang menggunakan TikTok. Karena kita bersyukur pemerintah kita di Bali sudah mewajibkan menggunakan pakaian adat setiap hari Kamis. Saya bukan orang Bali, Bu. Tapi saya sebagai orang yang sudah hidup di Bali lebih dari 15 tahun, karena saya pemain musik juga di Bali, saya bangga menggunakan pakaian adat Bali, karena itu adalah tradisi di Bali. Dan saya melihat semua wanita-wanita, apakah dia orang Bali atau bukan orang Bali, setidaknya menggunakan pakaian adat Bali, dia tambah cantik kok. Gitu. Nah, nilai-nilai ini saya kira pemerintah kita sudah kasih contoh. Nah, kita dukung lagi untuk dikembangkan di bidang yang lain. Yang penting, dia tidak menabrak jantung keyakinan orang lain. Kalau hanya sebatas apa istilahnya, sifatnya universal, misalnya musik ya Bu ya, sepak bola, olahraga, itu kan tidak punya agama. Dia tidak punya agama, maka kita bisa masuk ke situ. Nah, konon kalau di daerah Jawa banyak sekali musik itu diharamkan dalam agama-agama tertentu. Tapi tidak semua kok, hanya segelintir orang yang seperti itu. Tapi hal-hal seperti ini yang
pemerintah kita sebenarnya harusnya bisa kasih, bukan hanya contoh sih menurut saya, bila perlu ada SK-nya gitu. Jadi sifatnya perintah, kewajiban gitu. Seperti pakaian adat itu langsung perintah aja. Kalau tidak senang dengan aturan ini, you out gitu. Angkat kaki dari sini. Gitu. Menurut saya, mohon maaf kalau agak keras ya. Tapi itu hanya pemahaman saya. Karena saya tidak mau hanya karena beda keyakinan, beda agama itu kita tidak bisa saudara, kita tidak bisa sahabat. Makanya waktu saya dengar kemarin webinar tentang ini, saya antusias untuk mendaftar. Jadi pertanyaan saya tegaskan lagi sekali untuk Ibu, bagaimana caranya Bu untuk memberi sinyal kepada anak didik supaya mereka menerima tradisi ini dengan penuh kebanggaan. Jadi bukannya bangga menggunakan produk negara lain atau produk lain, tetapi menggunakan produk bangsa sendiri. Terima kasih Ibu pembicara. Baik, terima kasih Bapak Tema. Dari mana Bapak? Mohon izin, asal ini masih unmute. Saya aslinya Sumatera Utara, Ibu. Asal ya kelahiran saya. Tapi tinggalnya di Bali Bapak ya? Ya, saya stay di Denpasar, Bu. Ini pertanyaan yang luar biasa Bapak terkait etnopedagogi dalam bingkai moderasi beragama di Bali. Sungguh luar biasa Bapak atas pengalamannya. Baik, langsung saja saya berikan untuk kesempatan untuk kedua narasumber langsung menjawab, walaupun Bapak Tema mengharapkan dari Ibu Dr. Kadek Arya Prima saja, tetapi tetap saya memberikan kesempatan untuk memberikan pencerahan dari Bapak Dr. Putu Sabda Jayendra. Silakan. Oke, baik, terima kasih Bu Eka dan Pak Tema. Ya, nanti wajib dicerahkan kembali oleh Pak Sabda Jayendra ya. Jadi kalau kurang cerah di saya, kalau lampu di saya cuma 5 watt, nanti Pak Sabda mungkin 10 atau 15 watt gitu. Jadi terang benderang jadinya. Pak Tema, saya sepakat bahwa kondisi sekarang memang anak-anak nampak kurang bangga ya terhadap budaya-budaya lokalnya ya, kurang bangga, kurang pede sih, bukan kurang bangga, kurang pede. Kemudian kemarin ada satu fenomena yang membuat saya lumayan happy ketika bagaimana tadi disampaikan memang musik kan nggak ada agamanya. Bagaimana kemudian si Didi Kempot itu dengan apa nama aliran musiknya itu? Apa sih namanya? Oh ya, campur sari. Si Didi Kempot itu dengan campur sarinya mampu membuat seluruh bangsa Indonesia ini bergoyang dengan si cendol dawetnya, gitu ya. Jadi itu hampir viralnya sama dengan viralnya si Blackpink gitu ya. Oke-nya itu. Nah, ini menunjukkan sebenarnya masyarakat kita sesungguhnya mau ingin membanggakan budayanya, cuman kadang-kadang teladannya itu nggak ada. Itu ya, salah satu penyebabnya itu teladannya nggak ada. Jadi makanya begini, ketika seseorang punya figur otoritas untuk mempengaruhi orang lain, harusnya hal itu dipergunakan, gitu ya. Jadi berbicara tentang banggalah pakai produk dalam negeri, tetapi yang bicara itu tasnya Hermes gitu ya, nggak mau pakai tas enggak, nggak mau pakai tas songket, nggak mau. Apalagi kemudian yang kemarin yang agak lucu, lomba busana daur ulang. Ya, lomba busana daur ulang menggunakan tas daur ulang. Apakah yang melombakan itu mau pakai busana daur ulang itu sama tas daur ulangnya? Kalau dia mau, saya mau kok pakai itu. Jadi teladan itu, makanya nanti sampai 3 lingkungan pendidikannya itu tidak bekerja, komitmen bersama nggak ada. Komitmen bersamanya nggak ada. Sekolah mengatakan, yuk kita moderasi, yuk kita cintai budaya lokal. Orang tuanya dipaksa kemudian oleh si orang tua melalui pendidikan intervensi ya. Jadi orang tua sekolah itu kan bisa melakukan pemaksaan namanya pendidikan intervensi. Jadi sekolah punya program, kemudian orang tuanya wajib melakukan,
Jadi orang tuanya di parenting dulu, diberi makna bahwa tujuan kegiatan ini, kemudian hasilnya dilakukan, tapi kemudian ke masyarakat dimentahkan. Gagal lagi, komitmennya nggak sama. Nah, masalah kita di Indonesia adalah komitmennya yang bermasalah. Sehingga akhirnya bagaimana? Terus nih pendidikan ini terus wacananya pendidikan karakter, perbaikan gitu. Kalau terus ada wacana itu semakin hari semakin digalakkan, itu menunjukkan tidak pernah tercapai kebanggaan itu. Ya. Jadi tidak pernah tercapai. Oleh karenanya bagaimana? Yuk kita sama-sama. Jadi kehadiran Bapak di seminar ini misalnya itu juga menjadi support bahwa kita punya komitmen yang sama ya Pak Tema untuk mewujudkan anak didik negara yang bermoderasi beragama. Kita punya komitmen duduk di sini, 90 orang punya komitmen yang sama. Jadi barangkali itu jadi penerimaan terhadap tradisi yang pertama memang harus disosialisasikan, disampaikan, kemudian diulang terus ya, disampaikan, diviralkan. Makanya tidak boleh kita anti terhadap aplikasi tertentu. Misalnya TikTok. Ya, TikTok ada goyang Nusantaranya pakai aplikasi TikTok. Jadi memang kalau itu pendekatan yang diterima oleh anak-anak, jangan TikToknya Korea, jangan TikToknya Blackpink, jangan TikToknya ini, tapi TikToknya tari Bali. Misalnya Horas gitu ya Pak Tema dan lain sebagainya. Terus yang melakukannya siapa? Yang sadar. Kemudian bagaimana? Didukung satu sama lain. Pak Chandra misalnya yang membuat TikTok tentang edukasi moderasi beragama, kemudian dispiralkan oleh Pak Wikrawan, di-share hal yang baik. Terus Pak Ariantika share lagi yang baik dan lain sebagainya. Yang masalahnya kan sekarang kita nggak mau share yang baik kan, yang di-share kan yang jelek-jelek biasanya cepet. Gitu. Jadi ini PR sih, otokritik untuk kita semua. PR bahwa bagaimana sih kita kemudian bisa supporting each other ketika berbicara tentang moderasi ini, bagaimana kita punya komitmen yang sama untuk bersama-sama membangun situasi itu, kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan diri kita sebagai figur otoritas untuk memberi pengaruh terhadap orang lain dengan itu, menunjukkan keteladanan. Ketika kita membicarakan bangga, maka kita menunjukkan profil yang memang bangga dan ditiru kemudian oleh peserta didik dan lingkungan. Barangkali Nike, Pak Putu mungkin mau menambahkan? Pak Temang ya? Silakan Bapak Doktor jika ingin menambahkan. Baik, terima kasih. Wah, ini kelas pertanyaannya cukup berat nih sebenarnya nih, karena inilah setting real kita ya dalam kehidupan kita di dunia pendidikan khususnya. Nah, kalau kita mau berbicara soal yang tadi sudah disampaikan, gitu. Sebenarnya saya sepakat bahwa kita mencari tauladan itu memang agak sulit. Karena selama ini yang berkembang itu kan hanya sebatas wacana, dan wacana gitu loh. Ada beberapa kelemahan di sini yang saya lihat. Yang pertama adalah bagaimana sih sebenarnya sinergi antara pusat pendidikan ini, ya, dari keluarga, sekolah, masyarakat. Nah, ini apakah sebenarnya mereka ini sudah satu persepsi seperti itu, ya? Karena biasanya setelah apa yang diajarkan di keluarga di sekolah dimentahkan atau sebaliknya, gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, ya saya juga sebenarnya sependapat dengan apa yang sudah saya simpulkan dan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Arya Primadewi, bahwa kita seharusnya tidak menolak yang namanya teknologi. Apalagi sekarang sudah era revolusi industri 4.0 gitu. Ya, tetapi yang bisa kita lakukan adalah beradaptasi dengan menggunakan teknologi, gitu loh. Sekali lagi, kalau kita kembali ke dalam konsep etnopedagogi, kita bertindaknya lokal, tetapi dengan cara-cara yang bisa diterima oleh universal, seperti itu. Ya, jadi kita beradaptasi dengan teknologi. Ya, kalau fenomena yang sering saya amati, ya kenapa sekarang drama Korea, budaya Korea jauh lebih dikenal oleh Indonesia ketimbang budaya Indonesia itu sendiri. Karena begitu canggihnya Korea menggunakan teknologi, tetapi yang disiarkan kepada orang-orang adalah bagaimana budaya Korea seperti itu. Sedangkan kita punya budaya Nusantara dari zaman dulu mungkin masih ya belum ada yang bisa memfilmkan itu. Ya, makanya kita dengan bangganya terhegemoni oleh budaya lain seperti itu. Nah, kemudian kelemahan berikutnya adalah konsistensi. Ya, apakah wacana yang sudah kita dengungkan bahwa oh ini kita harus kembali pada kearifan lokal dan lain sebagainya, apakah sudah bisa berkelanjutan? Ya,
Sekarang ada fenomena degradasi moral, ayo kita membuat begini gitu. Setelah itu lambat laun akan turun lagi, lalu diwacanakan kembali, turun lagi. Ya, konsistensinya kurang, sinergi dari berbagai pihaknya kurang, seperti itu. Ya. Dan yang terakhir adalah ya dengan menggunakan teknologi, ayo dong kita lakukan dengan bangga, gitu ya. Nah, seperti yang sudah tadi disampaikan, kadang-kadang kan banyak orang yang saring sebelum sharing gitu loh. Ya, belum ada yang berpikir panjang tetapi langsung share. Ada fenomena share. Tolong dong medsos kita juga dibanjiri dengan hal-hal yang sifatnya positif gitu ya. Banjiri dengan hal-hal yang positif. Ya, kadang-kadang ada sesuatu yang viral malah akan memicu dengan bangganya kita mempertontonkan hal-hal yang tidak baik. Ya, karena itulah yang cenderung menjadi populer ya di negara plus 62 ini gitu. Ya, nah itu. Nah, jadi kembali yang sedikit saya simpulkan adalah sinergi dan konsistensi seperti itu. Ya karena tauladan pun ya memerlukan sinergi. Kadang-kadang di sini dimentahkan, di sini didukung, di sini dimentahkan kembali. Banyak perspektif yang harus kita jadikan satu. Ya, seperti itu. Ya mungkin itu yang bisa sedikit saya tambahkan ya. Sedikit lagi boleh saya tanggapin Pak Putu? Inge, silakan. Oh, ini Pak, mungkin juga sekalian untuk ini ya, saya share dengan Ibu pembicara yang pertama tadi. Izin bukan saya anti teknologi ya, tapi anak saya kelas 4 SD itu 6 bulan terakhir, 3 bulan terakhir lah, saya stop tidak kasih HP total. Itu karena saya kasih aplikasi di HP-nya dia namanya Family Link. Itu saya pantau dia main HP itu sampai 9 jam dalam sehari. Habis itu saya tanya di murid-murid saya kira cuma anak saya aja yang melakukan itu karena kebetulan seharian waktu itu yang 9 jam itu saya tidak ada di rumah. Saya tanya murid-murid saya, rata-rata nak kamu main HP sehari berapa? Oh 7 sampai 8 jam lah Pak. Memang sih berhenti-berhenti, tapi kalau dikumpul-kumpul ya 2 jam, 3 jam. Oh gitu ya. Bapak narasumber yang saya hormati, di sini beban saya sebagai orang tua, sekaligus sebagai guru Pak. Bapak tahu, saya baca di internet, di Cina itu Pak, dia hanya izinkan warga negaranya itu main game online, itu hanya 3 jam dalam seminggu Pak. Seminggu hanya 3 jam, itu pun untuk umur 18 tahun ke atas. Dan itu langsung presidennya yang kasih perintah dan kasih peraturan supaya membatasi warga negaranya untuk tidak membuang waktu untuk hal-hal yang sifatnya hanya hiburan semata. Terus saya bicarakan itu ke murid saya bilang, kalian tahu nak kita dijajah sama Cina dengan Android buatan mereka. Karena mereka tidak ada waktu untuk main game. Kalau 9 jam sehari, sebulan berapa jam mereka main game? Di kita 9 jam satu hari. Rata-rata 6 jam deh. 1 bulan berarti berapa jam? Cina, dia hanya bisa 3 jam 1 minggu. Berarti berapa menit dalam sehari? Nah, jadi beban saya adalah, bisa nggak ya Pak, kira-kira misalnya kalau teman-teman saudara-saudara misalnya yang Bapak narasumber dan Ibu yang punya kenalan di pemerintahan atau di DPR misalnya, bisa nggak dicetuskan ide supaya ada aturan ini di negeri kita. Silakan pakai TikTok, itu saya sepakat banget. Tadi seperti Ibu bilang, TikTok tapi isinya tradisi budaya busana Nusantara misalnya, itu keren. Tapi kenyataannya sekarang adalah anak-anak kita main HP itu tidak ada muatan yang sifatnya tradisi. 0. Nah, makanya saya bilang tadi sinergi yang tadi Bapak sampaikan barusan, sinergi orang tua, lembaga, pemerintah. Itu aja, 3 itu aja udah main, udah mantap tuh menurut saya. Terima kasih, Pak. Enggih, langsung mantan Bapak dan Ibu narasumber untuk memberikan pencerahan sekali lagi. Oke, baik. Terima kasih. Saya dulu ya Pak Putu. Oke, baik. Pak siapa tadi? Pak Tema ya, Pak Tema. Oke. Masalah yang dihadapi Bapak itu hampir semuanya hampir terjadi di
banyak orang tua ya, banyak orang tua. Nah, kebetulan saya juga punya anak. Saya juga punya anak SD kelas 2, SMP kelas 3. Jadi dulu saya pernah juga menggunakan family link untuk mengontrol akses penggunaan gadget untuk anak saya ini. Jadi intinya seperti apa? Masalahnya begini. Budaya-budaya hasil teknologi itu kan budaya material ya, budaya-budaya material. Ketika kita menerima budaya material yang baru, seharusnya diikuti dengan budaya non materialnya, misalnya etikanya, cara menggunakannya dan lain sebagainya. Itu sama seperti ketika kita diajar naik motor, harusnya barengan diajarkan di mana tempat parkir, kalau lampu merah berhenti, lampu hijau jalan, lampu kuning hati-hati dan lain sebagainya. Itu ya, harusnya budaya material dan non material itu seiring dia sejalan. Nah, seringkali kita mengadopsi sebuah budaya menggunakan alat baru, teknologi baru tidak dibarengi dengan etika norma penggunaannya. Itu. Nah, itu yang kita lupa. Nah, karena tiba-tiba, nah itulah dampak dari perubahan masyarakat dari revolusi industri yang ketiga ke keempat. Kita pasti pakai norma yang lama, tapi produknya baru. Itu ya. Terus harusnya normanya ya norma baru. Sama seperti sekarang nih, ada undang-undang pencegahan kekerasan seksual, gitu ya. Itu baru menyangkut kekerasan seksual atau pelecehan yang dilakukan secara nyata. Ternyata ketika ada metaverse, ternyata ada yang mengalami pelecehan seksual di metaverse dan itu belum ada undang-undang yang mengatur gitu. Nah, seringkali begitulah yang terjadi. Nah, oleh karenanya bagaimana? Ini bercerita sedikit, di Solo kalau tidak salah saya pernah baca ada aturan bagaimana kemudian orang tua dan anak-anaknya tidak boleh menggunakan HP mulai jam 6 sampai jam sekian gitu kalau nggak salah saya pernah baca. Di daerah Solo itu diwajibkan oleh pemerintah daerah karena merasa bahwa pemerintah harus turun tangan nih untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, bagi saya itu contoh yang baik kalau memang mau ditiru. Jadi tidak menutup kesempatan itu bisa dilakukan dan sebenarnya kita punya usaha untuk mendesak melalui forum orang tua kah, forum guru, forum apa itu bergerak untuk mendesak adanya kebijakan-kebijakan seperti itu. Nah, intinya seperti itu ya. Nah, sekarang kalau menunggu itu kan lama nih. Nah, kita kan harus berbuat. Nah, kita harus berbuat. Caranya bagaimana? Ini Pak sharing ya Pak ya. Mohon maaf Pak Tema, saya sharing pengalaman saya sendiri. Saya punya anak 2 tahun. Dari umur 5 tahun dia sudah tahu gadget, bahkan lebih kecil dia sudah melihat. Tapi saya sampaikan, Danan boleh main gadget, main tabletnya cuma 2 jam. Gitu ya, cuma 2 jam. Kemudian boleh main kalau sudah mandi dan sudah makan. Jadi kalau sudah tidur, tidur siang. Nanti kalau misalnya dia sudah 2 jam gimana? Kita konsisten, itu makanya fungsinya kalau pendidikan karakter, kuncinya itu konsistensi dan continue. Jadi sudah 2 jam, kita kontrol ambil, sudah 2 jam. Terus kalau misalnya dia lebih, kita coba nih lebih 3 jam, kita kasih. Danan nggak boleh, kalau ini masih dilakukan, waktu 1 jamnya hari ini sudah diambil, berarti besok 1 jam, sisa 1 jam lagi. Itu. Jadi itu dilakukan terus di orang tua. Jadi kita masih bisa membuat norma sendiri sebelum norma yang itu lahir dari pejabat yang lebih tinggi, kita yang buat. Sampai sekarang, anak saya baik-baik saja. Jadi kalau dia sudah lihat jam, 2 jam selesai. Dia dibiasakan disiplin gitu. Ya, jadi enggak masalah, Pak. Yang penting kita bisa mengkondisikan ya. Itu untuk anak saya nomor 2. Untuk anak saya yang pertama gagal, Pak. Gagal produk itu. Karena saya jalankan itu sudah di atas usia 10 tahun. Jadi makanya saya akhirnya pakai family link. Tapi sekarang ada kontrol lagi, saya konsisten tapi tidak sebaik anak yang lebih kecil. Karena ketika berbicara kedisiplinan, itu sangat baik dilakukan, bibitnya itu dilakukan usia 0 sampai 8 tahun. Itu. Oke, barangkali Nike yang bisa saya sampaikan Pak Tema. Senang sharing dengan Bapak, terima kasih. Om Swastiastu. Jantas Dumun. Baik, terima kasih narasumber yang pertama. Silahkan mungkin Bapak Dokter narasumber Pak Putu.
untuk menambahkan kembali sebelum kita buka termin yang kedua. Sedikit lagi saja, ya, sedikit lagi saja, karena tadi apa yang sudah diulas oleh narasumber yang kedua itu sudah sangat-sangat menyentuh sebenarnya ya. Kalau apalagi beliau sudah duluan nih jadi ibu rumah tangga. Kalau saya kan belakangan jauh jadi bapak rumah tangga nih. Ya, anak saya aja baru lahir gitu ya. Ya, tetapi dari apa yang kita lihat di fenomena sekarang ini adalah, dan kalau saya tidak salah mengutip pendapatnya dari J.J. Rousseau gitu ya, keluarga itu kan adalah tempat pendidikan anak yang pertama dan utama. Ya, disebutnya sekolah materna, sekolah ibu. Jadi internalisasi nilai-nilai dan norma-norma yang sifatnya adalah untuk membentuk karakter memang dimulai dari keluarga. Nah, selama ini kenapa kok bisa ada anak lepas kontrol seperti itu ya? Mungkin karena orang tuanya sendiri juga ya tidak ada waktu untuk mengawasi, jarang bersosialisasi, ya kan, jarang bertukar pikiran secara terbuka gitu ya, sehingga anak merasa tidak ada teman, sehingga teman satu-satunya adalah HP. Nah, seperti itu. Nah, ini juga adalah kelemahan yang sering sekali terjadi di zaman sekarang. Sehingga kalau memang bisa kita rekomendasikan juga ya, untuk di keluarga memang kita juga memang harus sering-seringlah bersosialisasi dengan anak ya, sering-sering juga mengajak anak untuk bertukar pikiran sehingga pikirannya teralihkan. Ya, kemudian keluarga juga adalah tempat untuk menerapkan reward and punishment yang pertama dan utama. Ya, seperti tadi sudah disampaikan, kalau memang sudah ada ya proseduralnya sudah dipenuhi, ini ada syaratnya begini, maka rewardnya boleh main HP 1 jam. Nah, seperti itu. Ini kan sebenarnya adalah membentuk kebiasaan. Memang sih kelihatannya kita keras di awal, tapi inilah dia pembentukan karakternya untuk menjadi sebuah pembiasaan di masa-masa mendatang. Nah, seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih kedua narasumber. Kita lanjut saja ke termin kedua. Ini sudah ada yang raise hand 1 dan yang di kolom chat juga 1. Nanti kita akan batasi sampai jam 12. Jadi mohon dengan menyampaikan pertanyaannya dengan singkat, padat, dan jelas. Kepada Bapak Made Budiase, dipersilakan. Baik, terima kasih Om Swastiastu. Terima kasih moderator dan juga kedua narasumber, Pak Putu Sabda Jayendra dan Ibu Prima Dewi, dan juga rekan-rekan juga semuanya. Niki sangat menarik sekali dalam webinar ini adalah etnopedagogi dalam bingkai moderasi beragama di Bali. Ini bersifat di Bali, namun dalam topik yang disajikan sama narasumber pertama Pak Sabda Jayendra itu adalah dari tinjauan strategis kearifan lokal yang bisa dalam pemikiran kita membangun pikiran yang bersifat universal. Itu contoh-contoh tadi diberikan, dan juga ada penanya dari Pak Tema tadi memang bagus untuk dan dijawab oleh narasumber kedua, dan yang pertama adalah kekerasan atau bagaimana mendidik anak atau yang sudah di atas 10 tahun juga susah karakter dibandingkan dengan drama Korea dan penyajian seperti itu. Nah, perlu kita ketahui yang bersifat lebih global lagi, di sini peserta kan ada yang non-Hindu juga. Nah, itu kita lihat sekarang tidak terlepas dari yang sudah dewasa, yang sudah artinya usianya sudah rata-rata di atas kita itu, ada strategi politik kepentingan tertentu ya, yang sedang fenomena yang terjadi sekarang ini menghadapi 2024 macam-macam ya, sepertinya ada demo-demo dan lain sebagainya, ada yang berbayar, ada yang berbukti, semuanya nih ya memang jauh sekali sih kontekstualnya apa yang disajikan dalam etnopedagogi ini dalam bingkai moderasi. Nah, moderasi beragama ini di Bali. Nah, tentunya di Bali juga kebinekaan yang ada di Bali juga sangat luar biasa. Kita sikap kehati-hatian kita bukan kontrol internal saja, namun juga kontrol eksternal. Nah, ini yang pertanyakan peran aktif daripada kepala rumah tangga yang terkecil, dari Klian Banjar, Klian Desa, dari dinas, dari desa atau kelurahan,
kepala desa atau kadus kaling, dan juga meningkat di camat, di kabupaten, bupati atau wali kota. Nah, seperti tadi adalah salah satu contoh di kabupaten atau provinsi lain menerapkan suatu untuk mendidik anak seperti ini. Nah, berharap dari adanya webinar seperti ini, ya mudah-mudahan bisa ke depannya Nike yang lebih baik untuk mengkondisikan khususnya di Bali atau di Denpasar. Terima kasih. Bisa aja ditanggapi juga bagaimana bagusnya peran aktif dari struktur pemerintahan dari yang terkecil sampai yang terbesar atas adanya webinar yang seperti ini. Yes, semua kirang langkung ngapura Om Santi Om. Oh, enggih, terima kasih Pak Made Biasa yang telah menanggapi. Niki juga ada pertanyaan dari Sari di kolom chat. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Sari, ingin bertanya misalnya saya sembahyang di pura, lalu saya pakai cara saya sendiri, yaitu tanpa memakai canang dan dupa, tapi hati saya sungguh-sungguh melakukan sembahyang. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah doa saya itu kira-kira diterima oleh Tuhan kalau menurut Hindu atau tidak? Langsung saja Niki kepada Bapak Dr. Putu Sabda Jayendra, dan kemudian menyusul jika nanti bisa ditambahkan oleh Ibu Dr. Kadek Arya Primawi. Silakan. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya sangat esensial itu ya, sangat esensial. Ya karena apa? Memang kalau kita mau ideal ya, kalau kita mau ideal ya, yang namanya kita melakukan persembahyangan, melakukan doa, ada namanya sarana, ada namanya mantra, ya, dan lain sebagainya. Itu idealnya. Nah, tetapi untuk mencapai sesuatu yang ideal itu pasti ada dasarnya seperti itu ya. Sama seperti saya nih, saya sharing, saya punya 2 anak. Anak saya yang pertama itu umurnya baru 3 tahun. Ya, jadi saya kalah start jauh lah dengan Bu Prima gitu ya, sudah 10 tahun anaknya gitu ya. Udah beda cara mendidiknya. Kalau saya nih masih megadaban ya. Biasa anak pertama sering disebut produk gagal karena kita pun masih coba-coba jadi orang tua gitu ya, masih belajar jadi orang tua gitu. Ya. Oke. Jadi kalau saya sharing pengalaman saya, memang saya sih sebenarnya ingin anak saya adalah sesuatu yang ideal. Tetapi yang namanya ideal pasti perlu latihan dari dasar. Ya. Maka ketika saya mengajarkan anak saya, itu pasti pertama yang diajarkan adalah bagaimana sikap. Saya tidak tahu isi hatinya seperti apa ketika saya suruh, coba sikap tanganmu seperti ini, sikap dudukmu seperti ini, kemudian ambil bunga ini, saya tidak tahu hatinya berbicara seperti apa. Gitu. Makanya saat saya mendampingi dia sembahyang, dalam hati saya selalu mengatakan, ya mohon maaf ini ya saya sedang mengajari anak, mudah-mudahan Tuhan berkenan gitu. Padahal kita punya keyakinan the God will be understand, Tuhan pasti paham gitu loh. Apalagi niatnya sungguh-sungguh ya. Karena esensi dari persembahyangan itu adalah satu niat ya. Kemudian mantra itu kan cara menyampaikannya. Jadi saya kira itu tidak akan masalah, cuman jangan hanya kita berhenti hanya pada tataran itu gitu. Ya. Yang namanya seperti yang saya bilang tadi, role-nya kan ada yang namanya bakti marga, karma marga, jenana marga, raja marga gitu. Sebenarnya kalau dalam perspektif saya itu bukan pilihan, tapi itu adalah step by step gitu. Ya. Jadi jangan hanya berhenti pada tataran yang penting saya niat, masalah mantra tidak penting. Memang kalau dalam tataran dasar kita sih memang bisa saja seperti itu. Ya, tetapi bukan berarti kita tidak melangkah kepada step berikutnya. Ya. Jadi dari pertanyaan ini yang bisa saya jawab adalah itu tidak masalah, tetapi jangan hanya berhenti pada pemahaman sampai di sana. Lanjutkan pemahamannya sampai menjadi lebih ideal lagi, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mungkin ada tambahan dari Bu Dokter. Oke, baik. Terima kasih Bu Eka. Izinkan saya menanggapi Pak Made Budiasa dulu ya. Nah tadi sedikit aja, karena ini memancing saya harus mengeluarkan satu teori lagi berkaitan dengan pendidikan karakter ya. Tadi kan saya sudah sampaikan ada komitmen, ada kontinuitas ya. Tapi secara global ketika kita ingin melakukan perubahan secara komprehensif ya, prinsipnya berkaitan dengan perubahan sikap, perubahan karakter yang disengajakan, yang akan diterjadikan, yang mau kita buat, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Itu 3R namanya, bukan reuse, reduce, dan recycle ya, prinsip 3R pengelolaan sampah bukan, tapi 3R, rule, regulation, dan routinities. Ya, rule. Jadi ketika berbicara tertib, ada nggak aturannya dibuat untuk tertib? Hukumannya,
Kalau misalnya dia tidak parkir di sini, itu harus ada dulu. Gitu ya. Jadi ada orang akan melihat bahwa jika saya melakukan ini, maka akan begini, konsekuensinya apa. Itu diatur sama oleh rule-nya. Siapa yang akan menjaga, bagaimana, dan lain sebagainya. Itu aturan-aturan, itu harus ada rule. Kemudian regulation, jadi siapa yang akan melakukan apa, siapa yang menjaga, dan lain sebagainya. Dan rutinitas itu dilakukan terus-menerus, rutinitas. Dan konsisten gitu. Jadi ini prinsip 3R ketika kita akan melakukan perubahan ya, ada rule, regulation, dan rutinities. Itu dari sudut pandang sosiologi ya, sosiologi pendidikan. Nggih Pak Ade Budiase. Kemudian Bu Sari, kira-kira diterima Tuhan. Nah, saya mau nanya Tuhan kalau begini, diterima enggak gitu ya. Tapi sudah ditegaskan oleh Pak Sabde tadi, Pak Putu Sabde bahwa jangan berhenti sampai di situ ya, boleh saja. Urusan itu kan urusan pribadi ya. Nah masalahnya, ini masalahnya. Yang dilakukan ini adalah beragama di pura dan dilihat oleh orang banyak. Itu masalahnya. Ya, jadi kita kan beragama tidak hanya vertikal tapi horizontal juga ya. Kita tidak hanya ke atas tapi juga ke samping gitu. Bagaimana kemudian hubungan kita kan, makanya ada Trihita Karana itu Parahyangan, Palemahan, dan Pawongan. Nanti kira-kira nggak mengganggu nggak? Takutnya gitu ya. Kita tujuannya baik bahwa pasti doa saya tercapai. Tetapi nanti ada nih orang tua dengan anak yang orang tuanya nggak mampu jawab, Bu, itu orang tua orang sebelah kok sembahyangnya nggak pakai dupa dan canang, apa boleh? Terus kira-kira sampai diterima sama Tuhan nggak gitu? Orang tuanya bisa jawab nggak apa-apa. Kalau enggak, secara tidak sengaja kita berkontribusi membangun karma buruk terhadap keluarga itu dalam pendidikannya. Itu namanya, itu dalam konteks yang lebih luas ya. Jadinya makanya ada beragama secara vertikal dan horizontal. Beragama yang kita sendiri, tetapi kalau konteks beragama keseluruhan. Nah itu, makanya sebaiknya saran saya, kalau ketika kita melakukan puja, persembahyangan, dalam konteks lingkungan yang luas, ada norma yang harus kita taati untuk menyamankan semua pihak. Kalau di sendiri punya kamar suci di sanggah, terserah mau apa, mau dupenya pakai 25, mau pakai menyan atau apa, enggak apa-apa. Yang penting enggak bikin kebakaran terus mengganggu tetangga gitu ya. Jadi itu barangkali kalau dari saya sendiri prinsip beragamanya bahwa kita hanya tidak kita saja yang berhubungan langsung dengan Tuhan, tapi ada orang lain yang kemudian melihat dan norma itu harus dijaga. Nggih Nike, terima kasih. Terima kasih kepada kedua narasumber, dan ini masih ada waktu dan saya beri kesempatan karena ada dari salah satu peserta untuk raise hand. Satu saja, ini yang terakhir. Silahkan Bapak Dede Agus Siswadi. Terima kasih moderator. Mohon izin pada Ibu Dr. Arya Primadewi, ini guru saya, dosen sangat banyak mensupport dan sebagainya. Kemudian juga Pak Sabde juga mentor yang sangat produktif sekali dalam menulis berbagai karya tulis. Nah, terkait dengan pembahasan pada pagi sampai siang ini terkait dengan etnopedagogi, saya tergelitik tadi di slide tayangannya Ibu, itu ada agama yang katakanlah moralnya relatif. Nah, kalau kita daratkan permasalahan ini kepada persoalan etnopedagogi, etno dan pedagogi, jadi etno itu kan etnis, ada kebudayaan. Budaya itu pun itu sifatnya juga relatif, bahkan subjektif. Jadi moral yang ada atau nilai-nilai moral yang terkandung di dalam budaya itu sifatnya juga relatif, dan bahkan kebenarannya pun itu kebenaran yang subjektif loh. Benar dalam budaya A itu belum tentu bernilai moral dalam budaya B atau budaya yang lainnya. Sama ketika kita melihat misalnya omet-ometan di sesetan, itu nilai moralnya di sana dan pada daerah itu, pada tempat itu. Tapi kalau kita lebih sublim lagi, kita posisikan pada kebudayaan atau tradisi dari omet-ometan itu pada budaya yang lain, itu mungkin nilai moralnya bahkan tidak bernilai moral ya. Kalau kita lebih sublim lagi berpikir tentang itu.
Nah, kemudian ada juga terkait dengan kayak seperti misalnya itu tajan atau tabuhrah, itu juga mungkin nilai moralnya sangat relatif tuh. Artinya ada nilai-nilai pendidikan dan sebagainya itu sangat relatif dan bahkan subjektif di dalamnya. Itu. Jadi bagaimana sebenarnya cara memframing kebenaran yang relatif dan bahkan subjektif ini pada dunia pendidikan. Karena kalau kita berbicara di ranah pendidikan, kalau yang kita sampaikan atau kita berikan asupan pada siswa itu hanya moral yang relatif, itu learning to do-nya akan sempit sekali. Itu. Dan kurang berpikir secara universal, bahkan menganggap bahwa ya ini bernilai moral di dalam kebudayaan saya dan sebagainya. Tetapi kalau kita lebih jauh lagi berpikir tentang itu, jadi ini menjadi dilema kalau kita hanya memberikan asupan pada siswa itu hanya nilai moral yang relatif itu. Dan bagaimana sebenarnya cara karena kalau kita bicara tentang kebudayaan agama, kita terus menggaung-gaungkan kata toleransi, kurang menyentuh pada hal yang bersifat respect atau peduli. Karena kata toleransi kalau kita lebih refleksikan lebih dalam, kata toleransi itu hilirnya adalah pembiaran. Misalnya saya mentoleransi budaya B, artinya saya membiarkan apapun yang terjadi pada budaya B. Kurang peduli, artinya tidak ada makna kepedulian, tidak ada makna respect di dalamnya. Jadi kata toleransi, kata respect atau peduli itu lebih actionnya lebih tinggi daripada kata toleransi. Dan ini kita kurang sentuh di dalam ranah etnopedagogi di dalam bingkai atau framing pendidikan ini. Nah, itu bagaimana cara memframing kebenaran yang ada di dalam kebudayaan ataupun local wisdom secara lebih universal. Artinya nilai-nilai yang kita berikan kepada siswa itu bersifat universal. Dan tidak hanya memaknai toleransi saja, tapi lebih ke respect atau peduli. Itu mungkin pada dua guru-guru saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dede Agus Siswadi. Silahkan Bapak Dr. Putu Sabda Jayendra atau Ibu Dr. Ade Arya Prima yang ingin menanggapi. Siapa duluan Pak Putu? Saya sambil nyari casan laptop nih, baterainya habis. Bentar ya. Iya, baik. Mungkin saya dulu deh ya. Jadi kurang lebihnya mungkin Bu Prima bisa menanggapi. Jadi kalau kita memang berbicara ranah etnopedagogi, ini kan adalah kearifan lokal yang kita belajar dari kearifan lokal dan belajar untuk mengintisarikan nilai-nilai dari sebuah perilaku adat dan berbudaya, seperti itu. Ya, jadi kebanyakan orang apabila kita memframing, oh ini budayanya ini salah nih, ya kan? Oh ini dalam perspektif kami ini tidak benar. Nah, kemungkinan, saya mohon maaf ya, karena kemungkinan itu dia hanya melihat dalam tataran fisik. Dia tidak melihat dalam tataran value-nya apa gitu loh. Ya ini sebenarnya maknanya filosofialnya seperti apa gitu. Saya sebenarnya agak tergelitik juga dengan fenomena tersebut karena kalau kita misalnya melihat sudut pandang kebudayaan dalam sudut pandang kebudayaan kita sendiri, kalau hanya berkutat pada tataran fisik jelas tidak nyambung. Ya jelas ada sesuatu yang sifatnya kontradiktif begitu ya. Tetapi yang kita perlukan di sini sebenarnya adalah bagaimana mencari nilai-nilai yang sifatnya universal. Ya. Nah, maka kalau kita misalnya masih berada dalam tataran bakti, masih berada dalam tataran karma, masih berada dalam tataran prosedural atau dalam tataran jenana, ya sebenarnya sasaran tembaknya ini kan adalah ke metakognitif. Metakognitif sudah mulai bisa berpikir universal, menyesuaikan dimanapun dia berada, seperti itu. Ya, saya sedikit agak tapi ini mohon maaf dulu saya pernah ada yang
pengalaman saja ya. Dulu ada yang pernah bertanya kepada saya nih, ya karena kebetulan tempat saya bekerja sekarang pun banyak sekali dosen-dosen yang berasal dari lintas agama, gitu. Ini sharing pengalaman saja. Pak Sabde, saya mau bertanya nih, kalau misalnya di Bali kan orang Hindu Bali kan mengenal ada yang namanya tumpak kandang ya, gitu kan? Ya, gimana Pak? Gitu. Tumpak kandang itu saya lihat ini ada upacaranya, ayamnya disembah ya Pak ya gitu. Ya, ayamnya diupacarai Pak ya gitu. Nah, itu karena yang dilihat hanya dalam sebatas tataran fisik. Yang dilihat hanya kenyataannya, bukan nilainya seperti apa atau tujuannya ini seperti apa gitu. Ya. Kalau misalnya saya berbuih-buih bahwa membawa dalil-dalil kitab suci, ya jelas sudah tidak nyambung karena itu tidak ada dalam keyakinannya dia. Cuman kita bagaimana sih sebenarnya menganalogikan secara lebih sederhana gitu. Akhirnya saya jawab begini deh. Bapak punya gini enggak atau pernah enggak misalnya beli ya ayam KFC Pak gitu kan. Ya pernah. Kemudian yang punya perusahaannya kaya enggak ya kira-kira gitu. Pasti orang kaya, apalagi outletnya tersebar di berbagai negara gitu. Pertanyaan saya adalah siapa yang membuat dia menjadi kaya? Pelanggannya? Bukan. Ayam gitu. Kalau nggak ada ayam, dia nggak bisa jadi kaya gitu loh. Nah, kita bayangkan berapa ayam dibunuh setiap harinya, ya kan? Untuk memuaskan rasa lapar manusia yang hanya sesaat itu, gitu. Nah, ini adalah nilai-nilai yang sudah mulai kita arahkan ke suatu konsep yang universal. Nah, mulai dia berpikir, pertanyaan saya yang berikutnya adalah, sudahkah kita berterima kasih sama ayamnya? Sama makhluk yang namanya ayam itu? Gitu. Dalam sepiring nasi yang kita makan itu sudah berapa pengorbanan itu? Nah, di sini mulai pernahkah kita berpikir kalau nggak ada mereka kita bisa apa? Gitu. Ya. Nah, ini artinya kita berusaha menyatukan berbagai sudut pandang melalui nilai-nilai yang sifatnya universal. Jadi kalau saya dikatakan menyembah ayam, tidak. Tapi saya respect sama makhluk-makhluk yang ada di sekitar saya. Karena kalau memang mereka tidak ada, saya nggak bisa apa-apa. Gitu. Cuman dalam kebudayaan saya, respectnya caranya seperti ini. Gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita misalnya menghakimi kebudayaan lain, menghakimi kearifan lokal lain, kebanyakan itu karena kita berkutat pada sudut pandang kita sendiri. Makanya tadi pada saat pemaparan materi saya katakan, ketika kita datang ke sebuah etnis, ketika kita melakukan penelitian, ya jangan membawa frame dari rumah. Gitu. Artinya pemahaman harus kita kosongkan dulu. Kitalah yang berguru pada masyarakat, sehingga kita di sana menemukan nilai-nilai gitu ya. Pada saat dulu saya disertasi, saya meneliti tentang barong beruduk yang saya gunakan sebagai saya publikasikan dalam bentuk buku saya yang pertama. Itu saya sedikit agak sombong terus terang. Begitu saya datang ke sana baru saya kaget. Ternyata di sana jauh lebih lokal daripada kita gitu ya. Tidak ada yang namanya pemahaman Brahma Wisnu Siwa itu nggak ada. Ya, sehingga apa yang saya punya di sana termentahkan gitu, sehingga saya sadar bahwa saya datang harus dalam keadaan kosong. Baru kita bisa siap untuk menerima nilai-nilai itu gitu. Ya, selanjutnya tinggal kita sesuaikan saja dimanapun kita berada. Nilai-nilainya yang menjadi kata kunci. Ya, nah, seperti itu kira-kira yang bisa saya gini. Aksamayang kirang langkung. Terima kasih banyak atas penjelasan, pencerahan, dan pemaparan materi dari kedua narasumber yang sangat luar biasa. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas peserta seminar. Peserta seminar yang sangat partisipasi dan antusias luar biasa. Tetapi sebelumnya, waktu lagi tinggal beberapa menit, ini mungkin Ibu Dr. Kade Arya Primadewi untuk menyampaikan beberapa kalimat atau pencerahan yang mukjizat sebagai bekal ini sebelum kita akhiri. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Saya tidak tahu harus bicara apa lagi ya. Pada hakikatnya begini, budaya itu selalu memberi spirit kepada kita semua, ya, membawa spirit kepada kita semua untuk spirit dan kebermaknaan kepada setiap individu gitu ya. Jadi
sebagai seorang guru, karena ini konteksnya saya di Magister Dharma Acarya ya, di Magister Dharma Acarya karena profilnya kan pendidik nih. Jadi saya ambil konteks itu bahwa banyak sekali konsep-konsep budaya yang masih bisa digunakan sebagai bahan dalam proses belajar mengajar gitu ya. Sehingga saran saya dalam pembelajaran abad 21 ini guru yang baiklah yang bisa menyelenggarakan pembelajaran yang baik. Guru yang manusiawilah yang bisa menyelenggarakan pembelajaran yang manusiawi gitu ya. Well-being gitu, well education gitu istilahnya. Jadi pembelajaran yang baik. Jadi kuncinya di guru. Jadi guru harus menginspirasi, guru menjadi teladan dan lain sebagainya. Walaupun bukan guru satu-satunya faktor penentu keberhasilan pembelajaran, tetapi guru memegang peran penting dalam hal itu. Oleh karena itu, saran saya mulai sekarang jadilah guru yang menginspirasi, jadilah guru yang teladan bagi anak-anaknya. Jangan malu untuk belajar, jangan malu untuk berbagi, karena era sekarang adalah eranya berbagi, eranya menerima gitu ya, berbagi dan menerima untuk konsep pembelajaran masa depan yang lebih baik, untuk pembelajaran Hindu yang lebih baik. Barangkali itu saja Pak Sabda, silakan ditambahkan. Kata kunci atau kalimat kunci yang luar biasa sebagai penutup dalam sesi diskusi atau tanya jawab pada seminar Wiswa 3 kali ini. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah kepada kedua narasumber dan peran aktif dari para peserta seminar. Terima kasih. Kemute, Bu. Kemute. Bu moderator, kemute. Terima kasih pada para peserta seminar yang saya banggakan pada seminar Wiswa 3 kali ini yang mengangkat tema etnopedagogi dalam bingkai moderasi beragama di Bali. Saya akan mencoba untuk menyimpulkan dari hasil seminar kali ini, diantaranya bahwasanya etnopedagogi merupakan aktualisasi pembelajaran yang berorientasi pada penanaman nilai-nilai kearifan lokal. Kemudian hendaknya kita menanamkan kesadaran saling hormat-menghormati dalam situasi yang berbeda dan lebih cenderung kepada praktek, balance, dan justice. Kemudian kita juga hendaknya tidak boleh melupakan 4 indikator, komitmen, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi. Artinya atmosfer itu harusnya kita membumi. Jadi seorang pendidik memiliki PR dalam proses pembelajarannya, menjadi guru yang inspiratif dan teladan agar kita dapat memberikan penanaman, pemahaman bahwa kita bangga akan tradisi yang kita miliki dan menggali kearifan lokal menjadi potensi yang harus dikembangkan secara maksimal. Hadirin sekalian peserta seminar yang kami hormati dan kami banggakan, kami mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam rangkaian seminar pada kali ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu pada seminar dan dengan tema yang lebih menarik di kemudian waktu. Akhir kata, saya selaku moderator, saya undur diri dan saya ucapkan Om Santi 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 Om. Selamat siang. Dan mohon izin untuk para peserta masih untuk meng-on-kan kamera agar nanti operator kami akan mengambil dokumentasi. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih, waktu saya kembalikan kepada host. Demikianlah penyajian materi yang begitu luar biasa dari kedua narasumber kita. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Putu Sabda Jayendra, SPDH, MPDH,
dan Ibu Dr. Kade Arya Primadewi Putri Pajar SAG MPD. Acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Kepada seluruh peserta webinar dimohonkan untuk on kamera. Diinformasikan kepada seluruh peserta webinar Wiswa 3 agar tidak lupa mengisi link absen. Diinformasikan juga kepada narasumber dan kepada seluruh peserta webinar Wiswa 3 untuk sertifikat nanti akan dikirimkan ke email masing-masing. Demikianlah seluruh rangkaian acara Wiswa 3 pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat berguna bagi kita semua. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami memohon maaf. Akhir kata, kami tutup dengan menghaturkan parama santi. Om Santi. Om Santi Santi. Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih para narasumber, para peserta yang sudah bertanya, Pak Sabda. Terima kasih Pak Sabda, Bu Deprima.